がという言葉をご存知ですか。死ね。死ね。大丈夫？正気にフレアだから特別参加者が数名。 Selamat datang di channel Sajana Anime. Hari ini kita akan membahas alur cerita anime Cheat ga Sakyusu Guide. Pasang handset kalian dan kencangkan volume HP kalian. Siap-siap untuk menyelami dunia fantastis yang akan membuatmu terpaku di layar. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Danora yang belum mahir dalam mengemudi, hampir saja terjatuh ke jurang. Mencoba ingin menyuruh Takata untuk bergantian mengemudi. Namun dia lagi-lagi sedang tidur nyenyak. Danora akan menghantam batu yang berada di tengah jalan. Tetapi Takata malah asik dengan mimpinya saat pertemuan pertamanya dengan Asaka. Scene berpindah pada masa lalu pertemuan Takata dengan Asaka, di mana Asaka sedang mendaftarkan diri untuk bekerja. Namun dia merasa keberatan di saat membaca surat perjanjian pekerjaan itu, bahwa jika dia mati, tidak akan mendapatkan kompensasi. Asaka memutuskan untuk pulang, tetapi dia dihentikan Shiraishi, yang tak akan membiarkan Asaka pulang begitu saja. Dengan terpaksa, Asaka menandatangani perjanjian itu, lalu setuju untuk bekerja. Melihat ruangan itu terlalu tertutup, Asaka beranggapan bahwa itu adalah markas organisasi jahat. Tetapi Shiraishi menyangkal perkataan itu, bahwa ini adalah ruangan eksperimen. Asaka masih bingung dengan tugasnya. Shiraishi menunjukkan bahwa tugas Asaka hanya mengurus monster. Sontak membuat Asaka terkejut. Saat ini Shiraishi dan timnya yang sedang melakukan eksperimen terkutuk. Lagi-lagi membuat Asaka terkejut di saat melihat terowongan berwarna merah. Shiraishi menyebutkan bahwa itu adalah tempat untuk sebagai penenang. Shiraishi menjelaskan mengenai Alpha Omega, yang mereka artikan sebagai segalanya dan keabadian. Lalu Alpha Omega bisa membunuh apapun yang dia inginkan. Yang kini Asaka harus mengurus monster itu. Shiraishi beralasan bahwa Asaka memiliki latar belakang sebagai pendidik, dan tugas Asaka harus memberikan pendidikan yang layak untuk Alpha Omega itu. Karena jika tidak, itu akan mengancam keselamatan umat manusia ke depannya. Terlihat seperti pintu berangkas yang besar. Kini Asaka harus pergi sendirian, dan Shiraishi memberikan sebuah catatan. Peta lokasi dan hal yang dibutuhkan sudah ada semua di catatan itu. Saat membuka pintu itu terlihat sinar kuning yang cerah. Ternyata pintu itu menghubungkan ke dunia lain. Peta itu menunjukkan Alpha Omega berada di rumah itu. Asaka mencoba memeriksanya dan beberapa kali memanggil orang yang ada di rumah itu, namun tidak ada respon. Setelah mencoba membuka pintu, dia terkejut bahwa yang disebut monster adalah anak kecil. Asaka kesal dengan Shiraishi bahwa mereka telah mengurung anak kecil ini sendirian. Asaka bergumam, tidak ada yang perlu ditakuti dengan anak kecil ini. Lalu dia membawanya keluar untuk menyuruhnya bermain layaknya anak kecil. Tiba-tiba dia menumbangkan iblis yang mengikuti Asaka. Tetapi iblis itu seringkali ingin menyerang anak itu dan berusaha untuk membunuhnya. Anak itu berpikiran bahwa ini akan larut malam dan dia ingin bermain besok pagi saja. Asaka lalu memperkenalkan dirinya. Lalu anak kecil itu menyebut namanya Alpha Omega. Sontak membuat Asaka kesal bahwa itu bukanlah nama aslinya, melainkan kode name yang diberikan Shiraishi. Mereka berdua terlihat lapar, namun Asaka tidak bisa memasak dan memutuskan hanya membuat mie instan. Setelah mengetahui tidak ada yang memberinya nama asli, kini Asaka memutuskan untuk memberikan dia nama. Asaka mulai menatap anak kecil itu mirip dengan anjing kesayangannya. Lalu Asaka memberinya nama Yogiri. Tetapi anak itu menambahkan Takauta di nama belakangnya. Sontak membuat Asaka terkejut, karena kalau begitu mereka seperti anak dan ibu. Tidak ada pilihan, Asaka pun menyetujui dengan nama Yogiri, Takauta. Hingga Danora membangunkannya karena mereka saat ini tersesat di jalan buntu. Danora kesal karena dari tadi Takata hanya tidur. Tetapi Takata beralasan bahwa setelah dia menggunakan kemampuannya, dia akan merasa lemas. Takata beranggapan bahwa mereka tidak perlu ke ibu kota karena untuk kembali ke dunia asal, mereka cukup menemui Shion, sang sage.
Hal itu membuat Danora kesal karena mereka saat ini sudah setengah perjalanan akan sampai ke ibu kota. Ketika ingin mencari rute jalan yang lain, mereka dihadang oleh seekor naga. Sontak membuat Takata mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Sehingga naga itu langsung mati. Danora menunjukkan bahwa masih banyak naga yang berdatangan ke arah mereka. Lagi-lagi Takata mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Seketika semua naga itu mati dan berjatuhan. Takata berpendapat bahwa mereka saat ini sedang berada di sarang naga. Namun tidak lama kemudian, datang seekor naga yang lebih besar dan berwarna emas. Hal itu membuat mereka terkejut dan berpikiran bahwa naga itu akan menyerang. Tetapi jika dilihat oleh Takata, naga itu tidak ada niatan untuk menyerang. Yang ternyata benar. Naga itu langsung melarikan diri, dan Takata mencoba menyuruh naga itu untuk berhenti. Jika tidak, Takata akan mengancam naga itu akan mati. Danora terkejut ketika naga itu berubah menjadi gadis kecil. Gadis kecil itu beralasan menyerang mereka berdua untuk menguji kelayakan untuk bertemu dengan Swordmaster. Hal itu membuat Danora dan Takata bingung, karena mereka tidak mengetahui tentang Swordmaster. Ternyata gadis kecil itu telah salah paham. Dia berpikiran bahwa Danora dan Takata ingin menemui Swordmaster. Tetapi ternyata mereka berdua akan pergi ke ibu kota. Gadis itu menjelaskan bahwa Swordmaster bisa memberikan gift. Tetapi Takata merasa itu tidak ada hubungannya dengan mereka dan memutuskan untuk pergi. Akan tetapi gadis itu meminta tolong untuk mereka berdua untuk ikut menemui Swordmaster. Karena dia disuruh untuk membawa kandidat. Takata yang tadinya tidak tertarik sekarang dia merasa penasaran. Setelah gadis itu menjelaskan bahwa Swordmaster itu seorang yang bisa menyaingi kemampuan Sage. Mengetahui mereka berdua merasa tersesat, gadis itu langsung berjanji akan mengantarkan mereka ke ibu kota. Setelah menemui Swordmaster dan memperkenalkan dirinya yang bernama Attila. Diperlihatkan di tengah hutan banyak kandidat yang sudah berkumpul. Orang-orang itu pun heran melihat mereka yang datang dengan membawa mobil. Attila menjelaskan bahwa semua orang yang ada di sini adalah kandidat Swordmaster dan saat ini sedang memilih Knight of Divine. Seorang pria sombong bergumam bahwa mereka datang untuk gagal. Pembicaraan itu dipotong oleh seorang pria tua bernama Urabe. Dia adalah Swordmaster dan mengatakan bahwa tidak ada yang gagal jika ujian belum dimulai. Urabe membuka ujian dan menyuruh mereka saling membunuh sampai dia menyatakan untuk berhenti. Takata mencoba untuk tidak memperdulikan ujian itu dan mencoba untuk memilih pergi dari tempat itu. Lalu Urabe membuat aturan jika ada yang kabur dari tempat ini, maka dianggap semua kandidat akan gagal. Hal itu membuat mereka berdua merasa terpojok. Ryu meledek Danora yang terkejut melihat pertarungan itu. Semua orang bertarung dengan semangat, tetapi tidak dengan mereka berdua yang hanya menonton. Lalu tidak lama kemudian segerombolan orang mencoba menyerang Takata, tetapi mampu dihentikan oleh pria yang berpenampilan seperti kesatria. Dia menjelaskan bahwa ujian ini untuk menjadikan mereka bertindak seperti Knight of Divine. Takata merasakan ada niat membunuh di balik rimbunnya pepohonan dan dia langsung membuat musuh itu mati. Semua orang terkejut melihat musuh itu langsung mokat. Tetapi pria itu berpikiran bahwa Swordmaster lah yang menghukum mereka. Dan terlihat dia juga meminta bantuan kepada Takata dan Danora. Terlihat seorang yang sedang terluka meminta Danora untuk mengambilkan batu permata yang ada di dekatnya. Setelah permata itu digenggam olehnya, dia mengucapkan permintaan maaf. Hal itu membuat lukanya sembuh seketika. Urabe kemudian menunjukkan tempat ujian selanjutnya. Mereka pun tidak ingin melanjutkan ujiannya. Namun Attila meminta tolong untuk mereka ikut serta dalam ujian dan menjadi Knight of Divine. Lalu Attila berjanji akan menjadi pengikut mereka. Mereka pun menyetujuinya karena menurut Danora, mereka juga saat ini belum mendapatkan informasi. Seorang berpakaian kesatria memperkenalkan dirinya bernama Rick. Lalu Linel yang datang ke tempat ujian hanya korban ajakan temannya. Takata pun menanyai mengenai Divine King kepada Rick. Menurut Rick, Divine King adalah seorang yang mengurus para dewa yang telah disegel atau sering disebut iblis. Dan dari 1000 tahun lalu, dewa kegelapan disegel oleh Divine King. Walaupun tersegel, dewa kegelapan itu kapanpun masih menjadi ancaman. Danora masih penasaran dengan permata milik Linel yang bisa menyembuhkan lukanya secara instan.
Linel menyebut permata itu item permintaan maaf. Disebutkan bahwa Linel selalu dihadapi oleh kesialan sampai suatu ketika dia dijadikan tumbal oleh organisasi misterius. Di saat akan merasa mati, dia bertemu oleh Dewi dan diberi batu permintaan maaf. Danora masih bingung dan mencoba menanyakan kepada Ryu mengenai takdir seorang apakah bisa campur tangan dengan dewa. Ryu berpendapat mungkin itu adalah roh pelindungnya, karena setiap orang memiliki roh pelindung yang berbeda. Rick juga penasaran dengan cara kerja dari gacha permata itu. Lalu Linel bersedia untuk memperlihatkannya dengan mengambil 3 permata hanya dengan 1 kali gacha. Namun jika 30 permata, dia bisa melakukan 10 tarikan berturut-turut. Dia mencoba melemparkan 3 batu permata ke arah langit, lalu mendapatkan sikat gosok. Danora melihat bahwa kini batu permatanya sudah habis. Namun Linel mengungkapkan bahwa dia akan mendapatkan batu permata itu di malam hari. Pendapatan permata tergantung dari berapa kali dia mengalami kesialan pada hari itu. Mereka pun sampai ke tempat tujuan. Ryu memperingati mereka berdua untuk menjauh dari tempat itu, karena Ryu menyadari ada miasma di sana. Takata juga menyadari bahwa ada sesuatu yang berniat jahat sudah menunggu di tempat itu. Terlihat Liner terdampak dari efek miasma. Danora tidak terdampak karena Ryu melindunginya. Linel pun langsung menggunakan batu permintaan maaf sehingga dia langsung sembuh dari efek miasma. Danora bertanya, lalu kenapa Takata tidak terdampak? Pertanyaan itu belum dijawab, namun mereka semua sudah merasakan miasmanya sudah hilang. Semua kandidat menaiki menara dengan lift. Saat sudah sampai di atas menara, Urabe menunjukkan sesuatu di bawah menara. Dia menyebutnya ujung dunia. Saat Danora melihat dengan mata elangnya, di dalam sana ada pria dan wanita yang sudah membeku. Rick memberitahu bahwa itu Swordmaster dan Dewa Kegelapan. Urabe menyebutkan kalau dunia ini akan berakhir dan Swordmaster hanyalah seorang penjaga. Di tengah pembicaraan itu ada seorang bernama Frederica. Dia juga mengajak Linel ke tempat ini. Frederica berniat akan menyerang Dewa Kegelapan dan melenyapkannya. Urabe menjelaskan bahwa serangan yang dilancarkan barusan akan melambat di dalam Kekai dan butuh ratusan ribuan tahun baru mengenai Dewa Kegelapan. Frederica pun terlihat lemas dengan penjelasan itu. Urabe mengingatkan bahwa ujian akan dimulai. Dan asistennya menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah pergi ke lantai pertama menara dalam waktu 24 jam. Teresa ingin langsung melompat dari menara dan mendarat ke tanah. Namun wanita itu menjelaskan bahwa mereka harus mengumpulkan 100 poin di dalam menara. Terlihat beberapa kandidat sudah bersiap. Danora menyuruh Takata untuk mengalahkan yang ada di Kekai itu. Lalu Takata menjelaskan pada saat miasma terasa pekat. Wah, udah selesai aja episode 5 ini guys. Mimin berpendapat, kayaknya sih Takata yang mengalahkan Dewa Kegelapan itu. Ya udah ya guys, gitu aja alur cerita yang bisa Mimin ceritakan.